Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ponita dengan NIM 06031182429015 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah isu dalam ekonomi makro Indonesia, yaitu perlambatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Sebelum itu, mari kita simak berita berikut ini. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perlambatan menjadi 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Jika dilihat persebarannya, sekitar 55,65% penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan jika kita lihat berdasarkan sebaran generasinya, maka 68,98% penduduk adalah Gen Z, Milenial, dan Post Gen Z, atau mereka yang pada tahun 2025 berumur sampai kisaran 44 tahun. Nah, seperti yang dilihat, berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2026, laju pertumbuhan Indonesia melambat menjadi sekitar 1,08% per tahun. Jadi perlu dipahami bahwa data yang digunakan berasal dari survei tahun 2025, sedangkan hasil resminya dipublikasikan pada tahun 2026 setelah melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis data nasional. Walaupun jumlah penduduk Indonesia terus meningkat hingga sekitar 284 juta jiwa, pertumbuhannya kini lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Fenomena ini penting karena pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi tenaga kerja, konsumsi masyarakat, pembangunan ekonomi, serta kebijakan makro. Lalu, mengapa pertumbuhan penduduk Indonesia itu bisa melambat? Pertumbuhan penduduk Indonesia melambat karena beberapa alasan yang saling berkaitan. Yang paling terasa adalah perubahan pola pikir soal pernikahan dan keluarga. Banyak anak muda sekarang lebih memilih menyelesaikan pendidikan atau mapan dulu dalam karir sebelum menikah. Tambah lagi, biaya hidup yang terus naik membuat pasangan berpikir 2 kali sebelum memutuskan punya banyak anak. Perpindahan penduduk ke kota juga turut berpengaruh. Orang yang tinggal di perkotaan umumnya lebih memilih keluarga kecil, berbeda dengan keluarga di pedesaan yang biasanya lebih besar. Program keluarga berencana yang sudah berjalan puluhan tahun pun mulai menunjukkan hasilnya. Masyarakat kini jauh lebih sadar dan terbuka soal pentingnya merencanakan jumlah anak. Di sisi lain, semakin banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan aktif bekerja. Ini secara alami mengubah cara pandang mereka tentang peran dalam keluarga, sehingga memilih punya anak lebih sedikit atau menundanya lebih lama. Semua faktor ini pada akhirnya mendorong Indonesia menuju transisi demografi di mana angka kelahiran terus turun sementara harapan hidup justru semakin panjang. Akhirnya ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan populasi yang menua serupa dengan yang sudah lebih dulu dialami di negara-negara maju. Dari sisi ekonomi makro, melambatnya pertumbuhan penduduk Indonesia membawa 2 sisi yang perlu dicermati. Sisi positifnya, Indonesia sebenarnya masih berada dalam periode yang menguntungkan. Jumlah penduduk usia produktif saat ini masih sangat besar, dan ini adalah modal berharga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Asalkan tenaga kerja tersebut benar-benar diberdayakan dengan baik. Laju pertumbuhan yang lebih lambat juga memberi ruang napas bagi pemerintah. Tekanan untuk menyediakan sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, hingga lapangan kerja tidak seberat dulu, dengan beban yang lebih
terkelola, pemerintah pun bisa mengalihkan fokus dari sekedar mengejar jumlah ke peningkatan kualitas manusianya. Namun di sisi lain, ada sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan. Jika tren kelahiran rendah ini terus berlanjut, pasokan tenaga kerja baru lambat laun akan menyusut. Bersamaan dengan itu, jumlah lansia justru terus bertambah, dan ini artinya tagihan kesehatan nasional membengkak. Dana pensiun makin terbebani dan APBN harus menanggung tekanan yang semakin berat. Berkurangnya angkatan kerja muda juga berpotensi menekan produktivitas nasional secara keseluruhan, yang ujungnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang paling krusialnya, Indonesia sedang berada di persimpangan bonus demografi. Jika kualitas SDM tidak segera diangkat, peluang emas untuk melompat menjadi negara maju bisa terlewat begitu saja, dan itu akan sulit diulang kembali. Untuk menghadapi tantangan ini, ada beberapa langkah yang perlu diambil secara bersamaan. Yang paling mendasar adalah investasi serius pada manusianya itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja yang relevan, dan ekosistem inovasi yang tumbuh sehat adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa itu, semua strategi lain akan sulit berjalan. Seiring dengan itu, lapangan kerja produktif perlu terus diperluas. Investasi harus didorong masuk, industrialisasi dipercepat, agar angkatan kerja yang ada benar-benar terserap, bukan sekedar bekerja, tapi bekerja di sektor yang memberi nilai tambah nyata bagi ekonomi. Di sisi kebijakan, pemerintah perlu segera membenahi sistem perlindungan sosialnya, sistem pensiun yang lebih kuat, jaminan kesehatan yang lebih merata, dan perlindungan sosial yang lebih andal, bukan sekedar soal kemanusiaan. Ini juga tentang menjaga stabilitas fiskal jangka panjang dan jumlah lansia terus bertambah. Satu hal yang sering terlupakan adalah pemerataan. Selama ini pertumbuhan ekonomi terlalu berpusat di Jawa. Jika daerah-daerah lain ikut berkembang, potensi manusia dari seluruh penjuru Indonesia bisa benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Terakhir, dan mungkin yang paling penting ke depannya, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan besarnya jumlah penduduk sebagai mesin pertumbuhan. Teknologi, inovasi, dan efisiensi harus menjadi tumpuan baru agar ekonomi tetap melaju meski tenaga kerja muda mulai berkurang. Karena perlambatan pertumbuhan penduduk ini bukan semata ancaman, tapi juga membuka peluang, tergantung bagaimana Indonesia meresponnya. Jika bonus demografi yang masih tersisa ini dikelola dengan cerdas, Indonesia punya modal kuat untuk memperkokoh ekonominya. Sebaliknya, jika dibiarkan berlalu tanpa persiapan matang, yang menanti adalah kombinasi yang berat, ekonomi yang melambat, beban fiskal yang membengkak, dan penduduk yang menua sebelum